merasa nyeri di area tulang ekor. Itu karena tulang ini memang dekat dengan banyak saraf penting. Tulang ekor terbuat dari bahan yang sama seperti tulang lainnya, yaitu kombinasi mineral seperti kalsium fosfat dan matriks protein kolagen yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Itulah mengapa tulang ini bisa bertahan lama dalam tubuh kita, bahkan setelah kita meninggal. Jadi, tulang ekor bukan hanya sekadar bekas ekor saja, tapi juga bagian tubuh yang punya fungsi nyata dan peran penting dalam sistem tubuh kita. Bagian 2. Peluruhan tulang dan tubuh secara ilmiah. Setelah kita memahami fungsi dan struktur tulang ekor, sekarang kita beralih ke proses apa yang terjadi pada tulang dan tubuh secara keseluruhan setelah kematian. Secara biologis, ketika manusia meninggal, tubuh mulai mengalami peluruhan. Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suhu lingkungan, kelembaban, dan keberadaan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Mikroorganisme ini berperan menguraikan jaringan lunak tubuh terlebih dahulu, seperti otot dan organ, menjadi bahan dasar organik yang lebih sederhana. Tulang sendiri, meskipun lebih kuat dan keras, juga mengalami peluruhan tapi dengan proses yang lebih lambat. Biasanya, tulang bisa bertahan di tanah selama puluhan, bahkan ratusan tahun tergantung kondisi lingkungannya. Di daerah yang sangat kering atau dingin, tulang bisa bertahan lebih lama. Sedangkan di lingkungan lembab, peluruhan akan lebih cepat. Secara kimia, tulang terurai menjadi komponen-komponennya, seperti kalsium dan fosfat, yang kemudian akan larut dan menyatu kembali dengan tanah. Dari perspektif fisika, tulang adalah kumpulan molekul yang pada akhirnya, jika waktu sangat panjang, akan terurai menjadi atom-atom penyusunnya. Namun, sampai di sini belum selesai. Dari atom-atom ini, jika kita melihat ke ranah fisika kuantum, atom itu sendiri terdiri dari partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron, yang tidak benar-benar padat tapi lebih seperti gelombang energi. Bahkan partikel-partikel ini memiliki sifat getaran yang konstan. Ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Secara ilmiah, tubuh kita yang dulu terasa padat, suatu saat akan berubah menjadi energi dalam bentuk getaran pada level yang sangat halus. Jadi, proses peluruhan bukan sekadar pembusukan, tapi sebuah transformasi materi ke energi. Pemahaman ini membuka jalan untuk melihat tubuh manusia dari dua sisi, fisik yang terlihat, dan energi yang tak kasat mata tapi nyata. Tulang ekor, seperti tulang lain, ikut dalam proses peluruhan ini, tapi energi yang dulu menghidupinya tetap ada dan bergetar pada dimensi lain yang lebih halus. Bagian 3. Perspektif spiritual tentang tulang ekor dan energi tubuh. Setelah kita memahami secara ilmiah proses peluruhan tulang dan tubuh, sekarang mari kita melangkah lebih dalam ke ranah spiritual. Dalam banyak tradisi spiritual dan kebijaksanaan kuno, tulang sering dianggap